Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hidayah Reski Amalia Hamdan dari kelas E dengan NIM 2207015011015 dari kelas E. Nah, di samping identitas diri saya terpapar juga foto saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ragam bahasa. Menurut Beckman 1990, keberagaman bahasa mengacu pada bagaimana bahasa digunakan secara berbeda, tergantung pada subjek yang sedang dibahas, atau hubungan pembicara dan bagaimana teman berbicara. Manusia berubah seiring dengan perkembangan zaman, yang menyebabkan bahasa juga berkembang. Modifikasi tersebut berupa perubahan bahasa yang diterapkan sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, ada proses dalam bahasa untuk memilih variasi tertentu yang sesuai untuk tujuan tertentu. Mekanisme ini dikenal dengan varietas standar. Dalam hal ini, keberagaman yang besar tidak mengurangi kegunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif. Hal ini menurut Subaryanto tahun 2000. Nah, teman-teman, jadi keberagaman bahasa ini itu tidak mengubah hakikat bahasa sebagai alat komunikasi yang paling efektif. Bahasa sebagai alat komunikasi, bagaimana kita mengerti orang, bagaimana orang bisa menyampaikan informasi yang diinginkan. Itulah fungsi dari bahasa, dan keberagaman bahasa justru menambah ketertarikan terhadap bahasa. Selanjutnya di slide kedua yaitu penyebab terjadinya ragam bahasa. Nah, bagaimana sih penyebab terjadinya ragam bahasa? Di sini saya akan menjelaskan penyebabnya, yaitu seiring berkembangnya penggunaan bahasa oleh masyarakat, ragam bahasa juga berkembang. Nah, ragam bahasa juga berkembang dengan seiring perkembangan bahasa oleh masyarakat. Nah, transformasi tersebut berupa penyesuaian kebahasaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ragam bahasa itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti itu. Karena kebanyakan variasi tersebut, maka terdapat suatu sistem dalam bahasa untuk memilih suatu variasi tertentu yang sesuai untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini dikenal sebagai varian standar, guna mempertahankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif, menurut Subrianto tahun 2000. Selanjutnya ke slide ketiga. Fungsi ragam bahasa. Yang pertama, fungsi ragam bahasa yaitu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, meskipun ada ragam bahasa, tetap saja fungsinya sama, yaitu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Oke, jadi pada saat kita berintegrasi, beradaptasi, tentu saja bahasa diperlukan untuk saling memahami dan saling mengerti satu sama lain. Yang ketiga itu bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Dan yang keempat, bahasa sebagai sarana memahami diri. Untuk memahami diri tentunya memerlukan bahasa juga loh, teman-teman. Yang kelima, bahasa sebagai sarana ekspresi diri. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menunjukkan perasaan kita, bagaimana kita menyampaikan informasi, mengekspresikan diri, tentu saja menggunakan dengan bahasa. Yang keenam, bahasa sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar. Dan yang ketujuh, bahasa sebagai sarana berpikir logis. Ada banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi bahasa, teman-teman. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa fungsi yang dapat mewakili ragam bahasa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu ragam bahasa baku lisan dan tulisan. Menurut sarananya, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan membentuk ragam bahasa. Nah, ragam bahasa lisan dan tulisan ini membentuk sebuah ragam bahasa. Sementara ragam bahasa tulis tidak mengharuskan
lawan bicara berada di depan pembicara. Ragam bahasa lisan membutuhkan kehadiran orang kedua. Nah, kalau ragam bahasa tulis itu tidak mengharuskan ada lawan bicara, sementara ragam bahasa lisan membutuhkan kehadiran orang kedua. Selanjutnya pada ragam verbal, fungsi gramatikal subjek dan objek tidak selalu dinyatakan secara eksplisit karena bahasa digunakan melalui gerakan tubuh, ekspresi, lirikan, anggukan, dan informasi. Selanjutnya yaitu bentuk bahasa yang meresapi media adalah ragam bahasa tulis. Ejaan dan huruf adalah dua komponen utama keberagaman tulisan. Variasi ini tidak dibatasi oleh tempat atau waktu, memastikan akurasi tata bahasa yang sempurna. Dalam beberapa kali, penting untuk memperhatikan konvensi tata bahasa baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Misalnya, ketika kita memberikan presentasi profesional seperti yang ilmiah, pembicara harus mengikuti standar bahasa Indonesia. Nah, tentu saja hal itu sudah berada di luar kepala kita kan, teman-teman? Yang dimaksud dengan ragam bahasa baku ini adalah dalam bahasa non-standar kita sering datang dengan bahasa sehari-hari. Sementara ragam bahasa lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruang kuliah hanya akan berarti pada saat itu saja. Sedangkan ragam bahasa tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Oke, slide selanjutnya yaitu membahas tentang ragam bahasa tulis. Serta contohnya, saya akan memberikan satu contoh. Variasi ragam bahasa tulis yaitu variasi yang mempromosikan penggunaan varietas bahasa umum, ejaan yang tepat, kosakata umum, bentuk imbuhan, dan kalimat tata bahasa yang sehat. Contoh, istri Pak Camat membina ibu-ibu memproduksi kerajinan tangan dari bambu. Selanjutnya, bahasan selanjutnya yaitu ragam bahasa lisan. Kosakata lebih menekankan pilihan kata yang tidak baku, dan bentuk kata bahasa lisan cenderung tidak menggunakan imbuhan, awalan, dan akhiran. Contohnya, istri Pak Camat bina ibu-ibu bikin kerajinan dari bambu. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya ya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan. Jadi yang telah saya jelaskan ini adalah poin-poin atau sebagian besar dari bahasan tentang ragam tulisan dan lisan. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca secara lanjut, saya akan sertakan daftar pustaka yang teman-teman bisa kunjungi untuk membaca referensi-referensi yang saya baca juga dan saya angkat menjadi PowerPoint yang saya jelaskan pada teman-teman pada hari ini, pada kali ini. Nah, kesimpulannya yaitu ragam bahasa mengacu pada penggunaan bahasa yang bervariasi tergantung pada subjek yang dibicarakan. Hubungan antara penutur, apakah teman terlibat, subjek yang dibicarakan, dan media penutur. Bahasa berbeda dari lokasi geografis, konteks sejarah, atau latar belakang budaya seseorang. Hasilnya adalah munculnya berbagai dialek bahasa Indonesia. 3 faktor cara berbicara, cara berkomunikasi, pokok pembicaraan, dan membedakan keberagaman ragam bahasa yang luas ini. Bahasa yang berbeda dapat dikategorikan ke dalam 2 kategori berdasarkan bagaimana mereka menggunakan komunikasi, yaitu lisan dan tulisan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Dalam tulisan ini, keberagaman verbal lebih disukai karena memungkinkan ekspresi langsung dari pesan yang diinginkan. Nah, baik, selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, di sini saya mengunjungi sekitar 5 atau 6 daftar pustaka yang teman-teman juga bisa kunjungi jika ingin membaca lebih lanjut. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mengerti ya.